Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arif Nur Rahman, NRP 5025231057. Di sini saya akan demo dari revisi praktikum 2. Saya anggota dari Asdos Merah atau Asdosnya Mbak Luna. Oke, jadi di sini soal nomor 1 yaitu EB atau emangnya bisa. Jadi ringkasan dari soal ini yaitu kita akan diberikan sebuah bilangan prima n. Di sini kita akan mencari faktorialnya. Nah, si bilangan prima n ini kita cari faktorialnya, dan setelah dapat, kita akan menghitung berapa banyak angka 0 terakhir dari hasil faktorial tersebut. Langsung aja ke format masukan, yaitu satu bilangan prima n, terus format keluaran, yaitu jika jawabannya ganjil, maka outputkan ada kenapa ganjil sih. Nah, jika outputnya genap, maka hasilnya itu mantap bang. Nah, di sini juga terdapat constraint yaitu n atau bilangan prima lebih besar sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 10 pangkat 9 ditambah 7. Contoh di sini masukan yaitu 5 dan keluaran, aduh kenapa ganjil sih. Nah, dari sini penjelasannya yaitu 5 faktorial itu kan hasilnya 120. Nah, di dalam angka 120 ini terdapat satu angka 0 di akhir bilangan 120. Karena jawabannya 1 dan 1 adalah ganjil, sehingga outputnya yaitu aduh kenapa ganjil sih. Begitupun contoh soal nomor 2. Contoh contoh inputan nomor 2 yaitu yang 11. Nah, 11 faktorial yaitu 399168800. Sehingga di sini terdapat dua angka 0 di akhir bilangan. Sehingga bilangannya adalah genap, dan genap itu outputnya yaitu mantap bang. Lalu di sini ada codingannya. Codingannya yaitu seperti biasa include stdio.h dulu. Terus di sini saya mengambil inputan user untuk mengambil bilangan prima n ini dengan long integer inputan. Di sini scanf untuk mengambil inputannya. Lalu di sini saya mendeklarasikan variabel kelipatan dari angka 5. Karena gini, karena bilangan ini jika difaktorialkan, maka jumlah 0 di belakangnya itu terdapat pola, yaitu setiap kelipatan 5, dia akan bertambah 1 nolnya. Jadi 1 sampai 4 faktorial ini jumlah nolnya 0, terus 5 sampai 9 jumlah nolnya itu ada 1. Lalu 10 sampai 14 itu jumlah nolnya ada 2 dan seterusnya. Sehingga di sini saya membuat deklarasi variabel kelipatan 5. Nah, di sini saya membuat perulangan untuk mencari kelipatan 5-nya itu. Nah, di sini inputan, kalau inputan lebih besar dari sama dengan angka kelipatan, jika inputan lebih besar dari 5 ini, maka dia akan melooping atau mengulang secara terus-menerus. Sehingga di sini inputan dibagi angka kelipatan di sini adalah 5. Lalu kelipatan itu sama dengan kelipatan ditambah dengan inputan. Sehingga nanti hasil akhirnya yaitu kita akan mendapatkan angka-angka ini. Nah, terus jika kelipatan di modulo 2 itu sama dengan 0, maka dia print mantap bang, alias dia adalah genap. Dan jika dia tidak sama dengan 0 alias ganjil, else, maka dia ada kenapa ganjil si printnya gitu. Nah, jadi ini polanya 1 sampai 4, 5 sampai 9, 10 sampai 14 dan seterusnya. Jadi genap ganjil genap ganjil genap ganjil genap ganjil terus. Nah, contoh di sini kita akan mencoba test case yaitu sesuai soal pertama misalkan 11 faktorial. 11 faktorial dari bilangan prima 11. Nah, ini mantap bang. Sesuai soal karena nolnya 2 sehingga dia mantap bang. Nah, terus kita coba lagi misalkan 17. 17 ini harusnya ganjil karena di sini 17 nih jumlah angka nolnya ada 3 sehingga dia ganjil, maka jawabannya harusnya ada kenapa ganjil. Lalu yang ketiga kita akan coba misalkan 27 29.
29. Contohnya 29. Di sini harusnya genap. Itu mantap, Bang. Dan seterusnya. Oke, langsung nomor 2. Soal nomor 2 yaitu PRK alias pertemuan rahasia Kuki. Jadi inti dari soal ini adalah si Kuki ini ingin melakukan yang namanya pertemuan penting dengan teman-temannya. Tapi masalahnya setiap teman si Kuki ini memiliki jadwal berbeda ketika mereka dapat keluar rumah. Nah, si Kuki ini ingin mengetahui hari di mana semua teman gogoknya ini bisa berkumpul bersama-sama untuk melakukan yang namanya pertemuan penting. Sehingga kita disuruh si Kuki nih untuk menghitung hari terakhir atau hari pertemuan ini. Dimulai dari hari X. Hari X itu bisa Minggu sampai Sabtu. Nah, jadi hari X ini tuh kayak hari awal, hari pemberitahuannya. Kapan sih mereka akan diumumkan untuk berkumpul gitu. Nah, intinya di sini tuh kita harus mencari KPK. Nanti hasil akhirnya yaitu hari awal ditambah dengan KPK. Nah, lalu di sini langsung aja ke format inputan. Inputnya terdiri dari 3 baris. Baris pertama yaitu bilangan bulat N. Ini tuh menandakan jumlah teman Kuki yang akan diundang. Lalu baris kedua ini berisi bilangan N juga, bilangan bulat. Nah, ini tuh intinya jadwal ketersediaan masing-masing teman si Kuki ini. Jika temannya ada 3, maka bilangan N ini akan ada 3. Nah, terus yang baris ketiga yaitu hari X atau hari si Kuki ini ingin mengundang teman-temannya untuk berkumpul bersama gitu. Lalu di sini terdapat batasan atau constraint di mana jumlah temannya itu yang bisa diajak 1 sampai 10. Lalu untuk jadwal teman-temannya itu dari 1 sampai kurang dari 30. Nah, terus outputnya yaitu hari di mana mereka akan berkumpul bersama-sama. Contohnya di sini si Kuki ingin mengundang 3 temannya. Teman pertama itu bisa 2 hari sekali, teman kedua 3 hari sekali, dan teman ketiga 4 hari sekali. Dan ini diumumkan di hari Minggu sehingga outputnya itu Jumat. Kenapa bisa Jumat? Karena KPK dari 2, 3, 4 adalah 12. Sehingga hari Minggu, 12 hari kemudian setelah hari Minggu yaitu Jumat. Mari kita coba. Nah, ini kita coba kodenya langsung aja. Clear dulu deh. Contoh di sini kita kan test case sesuai soal, yaitu si Kuki ingin mengundang 3 teman. Teman pertama 2 hari sekali, teman kedua 3 hari sekali, dan teman ketiga 4 hari sekali. Lalu dari hari Minggu, sehingga hasilnya itu Jumat. Sehingga mereka akan berkumpul bersama-sama di hari Jumat. Lanjut di sini saya akan mencoba test case buatan sendiri. Misalkan dia ingin mengundang 4 temannya. Tapi teman ini ada yang bisa 2, 2, 4, 4. Sehingga KPK ini adalah 4. Sehingga kalau kita tulis di sini hari Minggu, maka hasilnya yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, 4 hari kemudian kan hari Kamis. Jadi dia jawaban hari Kamis gitu. Lanjut lagi misalkan dia ingin mengundang 2 teman saja. Tapi yang pertama itu 2, yang kedua itu 3. Nah, KPK dari 2 dan 3 yaitu 6. Sehingga jika kita menulis di sini hari Senin, 6 hari kemudian yaitu hari Minggu. 2, 3, Sabtu ya. 6 hari kemudian hari Sabtu berarti ya. Ya gitulah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oh iya benar. Lanjut. Setelah itu udah, kita lanjut ke... Oh iya lanjut ini dulu ya. Penjelasan kodenya dulu. Nah, di sini ada penjelasan kodenya. Penjelasan kodenya yaitu pertama include stdio sama string.h. Karena di sini kita menggunakan library untuk string untuk mengcompare. Lanjut, seperti biasa yang pertama yaitu deklarasi dan ambil inputan jumlah teman. Inputan jumlah teman yang pertama atau N. Contohnya di sini 3. Lalu kita di sini deklarasi array untuk jadwal teman. Nah, karena jadwal teman ini apa sih namanya dinamis, sehingga kita membuat perulangan sesuai dengan jumlah temannya. Sehingga nanti di sini akan mengambil jadwal sesuai dengan jumlah temannya. Kalau misalnya 3 ya berarti 3 kali, kalau 4 ya 4 kali gitu.
Lalu di sini deklarasi hari, array hari. Di sini saya menggunakan array 2 dimensi 7 kali 7, 7 dan 7, 7 indeks dan 7. Artinya di sini terdapat 7 buah 7 buah data, di mana di dalam datanya ini maksimal terdapat 7 huruf gini nih. Kan minggu di sini 6, berarti masih boleh. Kalau udah lebih dari 7 nggak boleh. Lanjut di sini scanf untuk mengambil string hari awal, yaitu hari Minggu ini. Hari diberitahukannya kapan mereka akan berkumpul bersama-sama. Selanjutnya setelah kita mendapatkan hari awal ini, kan hari awal ini awalnya stringnya. Kita akan mengambil indeksnya dulu nih. Jadi kalau misalkan hari awalnya Minggu, itu indeksnya kan 0. Lalu kalau hari Senin, indeksnya kan 1. Nah, kita harus mencari tahu nih indeksnya berapa sih. Hari string hari yang kita inputkan itu. Jadi di sini kita menggunakan perulangan untuk mencari indeks tersebut. Saat integer perbandingan ini di-compare, jadi integer perbandingan sama dengan compare nih hari awal sama hari ke i di sini sama apa enggak. Kalau misalkan mereka sama, maka indeks hari awal itu ya indeks looping i ini, lalu di break atau selesai, sehingga i ini akan merepresentasikan indeks hari awal. Setelah kita mendapatkan indeks hari awal, kita harus mencari jadwal teman terlama. Kan misalkan di sini ada 2, 3, 4. Jadwal teman terlama yaitu 4 ini. Nah, kita harus mencari itu agar mudah dalam mencari KPK-nya nanti. Nah, jadwal teman terlama kita isi defaultnya yaitu jadwal teman yang pertama kali. Contohnya di sini 2. Lalu di sini saya menggunakan perulangan. Jadi selama jadwal teman ke i ini lebih besar dari jadwal teman terlama sebelumnya, maka dia akan ditimpa nih. Jadwal teman terlama ditimpa sampai yang lebih besar lagi nanti. Nah, sehingga KPK-nya kita isi dengan jadwal teman terlama dulu. Ini bisa juga diisi 0 atau diisi apa aja bisa. Tapi di sini jadwal teman terlama nih ada kemungkinan dia merupakan KPK-nya. Nah, selanjutnya kita akan mencari KPK yang sebenarnya ya kan. Caranya itu dengan membuat perulangan secara terus-menerus hingga KPK-nya ketemu dengan cara dimodulo. Nah, di sini integer true KPK ini untuk memberhentikan perulangan. Di sini saya menulis 1 artinya true ya kan. Sehingga selama dia true dia bakal ngulang terus-menerus intinya. Nah, di sini saya membuat perulangan untuk mencari KPK. Di sini kita akan memodulo semua jadwal teman hingga mendapatkan KPK-nya. Contohnya di sini integer i sama dengan 0. I kurang dari jumlah teman, i selalu ditambahkan atau i di increment. Jika KPK dimodulo dengan jadwal teman yang ke i ini tidak sama dengan 0, maka dia true KPK-nya sama dengan 0. Karena true KPK-nya 0, maka dia akan masuk ke bawah sini. Terus dia ngelooping terus sampai dia mendapatkan sampai ini tidak sama dengan 0 intinya. Dan jika tidak sama dengan 0, maka di sini true KPK kan sama dengan 1. Jika ini true, maka dia berhenti. Maka dia akan berhenti dari perulangan ini. Dan hasil akhirnya yaitu KPK-nya akan kita dapatkan. Karena nanti KPK ditambah sama dengan jadwal teman terlama. Di mana jadwal teman terlama ini akan merepresentasikan KPK-nya. Terus nanti KPK-nya akan bertambah secara terus-menerus. Nah, setelah kita dapat KPK-nya, kita itu akan menghitung hari pertemuan. Jadi cara menghitung hari pertemuannya yaitu indeks hari awal ditambahkan dengan namanya KPK. Nah, setelah kita mendapatkan ini, maka kan indeksnya kan bisa lebih dari 7 ya. Sedangkan hari cuma ada 7. Sehingga di sini kita modulo 7. Hari pertemuan di modulo 7 agar angkanya itu selalu 1 sampai 7. 0 sampai 7, 0 sampai 6 lah ya. Kan di indeksnya 0 sampai 6. Nah, terus kita printf hari pertemuannya ini. Maka akan ketemu deh hasilnya seperti tadi. Lanjut soal nomor 3 yaitu program Quiet Zero. Nah, project Quiet Zero ini intinya dirancang oleh Prospera Mercury AKL Nora Samaya untuk membalaskan dendamnya pada dunia. Nah,
Jadi si Quiet Zero ini tujuannya untuk membalaskan dendam pada dunia, tapi dia nih dikendalikan oleh yang namanya Aerial Rebuild atau Eris Samaya sebagai pengontrolnya. Di mana si pengontrolnya ini dilindungi oleh pasukan Ganot atau robot-robotnya. Nah, lalu si Suleta Mercury ini anaknya dari yang buat ini, dia tidak ingin ibunya menjadi pembunuh massal, sehingga dia harus menghentikan proyek ini. Nah, kita tuh disuruh bantuin nih gimana caranya si Suleta ini untuk menghadapi Eris Samaya ini. Nah, mampukah Suleta menghentikan proyek ini dan mencegah malapetaka? Nah, langsung ke intinya. Intinya di sini pasukan pertahanan mereka ini terdiri dari 10 pangkat 16 dikurang 1, yaitu robot-robot dan juga pengontrolnya, yaitu aerial rebuild. Karena jumlah ini yang perlu dikalahkan terlalu banyak, maka solusi yang paling optimal adalah dengan mengalahkan seri pada aerial rebuild atau pengontrolnya kan. Nah, tapi masalahnya posisi dia ini berada di dalam formasi utama dalam robot-robot tersebut. Nah, enaknya di sini formasi pasukannya yaitu berbentuk binary tree. Sehingga kita bisa mengetahui nih yang mana posisi paling depan merupakan angka 1 dan yang belakangnya yaitu 2 3 terus 4 5 6 7 8 9 10 dan seterusnya karena binary tree. Intinya di sini tuh kita harus mencari power dan juga pet yang harus dicari untuk mengalahkan pengontrolnya atau Erit Samaya itu. Nah, di sini kita harus mencari melacak posisi Eri dan juga mengetahui berapa power minimum yang dibutuhkan. Langsung aja ke format masukan. Terdapat dua baris intinya. Baris pertama yaitu test case alias T. Lalu baris berikutnya atau 2 sampai tanda tanya itu berisi bilangan E atau menandakan posisi Eri. Nah, baris berikutnya ini sesuai dengan test case yang ada. Kalau misalnya test case-nya 2, berarti baris berikutnya ada 2 gitu. Format keluarannya yaitu Soleta membutuhkan power minimal. Nah, dengan pet musuh yang perlu dikalahkan, nanti akan kita print petnya di sini. Di sini terdapat constraint yaitu jumlah test case-nya lebih besar sama dengan 1 kurang dari sama dengan 10 pangkat 4 dan posisi seri ini lebih besar sama dengan 1 kurang dari sama dengan 10 pangkat 16. Contohnya di sini 3 test case sehingga posisi eri 5, posisi eri 1, posisi eri 13. Sehingga keluarannya yaitu membutuhkan 8 power. Ini petnya, ini power minimum, ini petnya, ini power minimum, ini petnya. Lalu kodenya. Nah, seperti biasa kita di sini include stdio.h dan juga math.h karena di sini saya akan menggunakan function-function dari math.h ini. Seperti biasa pertama yaitu deklarasi dan mengambil inputan dari jumlah test case. Di sini kita akan mengambil bilangan T ini. Di sini saya menggunakan integer karena dia 10 pangkat 4 doang. Lalu di sini saya mendeklarasikan array dari posisi Eri. Karena si posisi Eri ini kan bisa ada banyak ya, nggak satu doang. Dan di sini saya menggunakan long long in karena dia 10 pangkat 16. Nah, lalu di sini kita akan mengambil inputan dari posisi Eri atau E ini sejumlah T. Sehingga di sini membutuhkan yang namanya perulangan. Lalu inti dari kodenya yaitu dari sini. Ini di sini saya membuat perulangan untuk menghitung power dan juga pet. Di sini saya mendeklarasikan jumlah jalur yaitu jumlah jalur awal, terus long long in jumlah jalur yang dilalui, terus long long in posisi eri di mana posisi eri ini bakal di looping sesuai jumlah test case yang ada, lalu long long in total power defaultnya 0 dulu ya kan. Nah, jadi yang pertama saya akan menghitung total power minimal. Caranya yaitu dengan menambahkan posisi eri lalu dibagi 2 setiap looping intinya. Nah, di sini integer i sama dengan 0. Selama posisi eri lebih besar dari 0, dia akan increment terus. Sehingga total power sama dengan total power ditambah posisi eri. Lalu di sini jalur dilalui itu
tujuannya untuk mencari pet setelah ini. Nah, jadi sini kita menandakan dulu nih setiap jalur yang dilalui oleh si Eri ini. Lalu posisi Eri kita harus dibagi dua. Karena kan binary tree kan dari satu terus 2 3 terus 4 5 6, maka di sini 2 dibaginya. Lalu jumlah jalur sama dengan I. Nah, di sini bakal looping terus nih sampai si Eri position ini lebih atau jadi sampai position si Eri ini kurang dari 0 berarti ya kan? Kurang dari sama dengan 0. Nah, jika test case-nya ada, maka print jawaban. Nah, di sini jika test case-nya lebih dari satu, tapi udah pasti lebih dari satu sih test case-nya ya kan. Printf Suleta membutuhkan persen LLD power. Nah, di sini kita baru mengetahui powernya ya kan. Power minimum yang dibutuhkan untuk mengalahkan Sherid sama ya ini. Nah, terus di sini kita membuat path atau jalur yang harus dilalui. Nah, di sini kan kita sudah menandai nih jalur yang dilalui. Di sini kita tinggal looping aja nih. Looping sesuai jumlah yang ada di sini. Sehingga integer i sama dengan jumlah jalur, i lebih besar sama dengan 0, i min. Jadi jumlah jalur ini bakal dikurangin, dikurangin, dikurangin terus gitu ya kan, indeksnya. Nah, di sini tinggal printf aja path-nya dan juga strip selama i lebih besar dari 0. Kan kalau di awal dia nggak perlu strip gini kan. Jadi di sini kosongin. Lalu kita coba, kita coba. Nah, di sini misalkan kita mencoba sesuai test case di soal terlebih dahulu, yaitu 3, 5, 1, 13. Maka hasilnya sesuai dengan yang ada di soal, yaitu power minimumnya 8 dan petnya 125. Power minimumnya 1, petnya 1. Power minimumnya 23, maka petnya 1, 3, 6, 13. Ini kalau dijumlahkan hasilnya 23. Contoh kedua, kita akan menggunakan test case. Dan saya mau bikin dua test case aja deh. Tapi di sini saya misalkan 7 sama 8. Enter. Maka di sini kalau dia array-nya di nomor 7, ini petnya dan power minimalnya 11. Dan kalau dia array sama ya dia di posisi 8, maka petnya ini dan power yang dibutuhkan tuh ini. Lanjut. Yang ketiga, test case ketiga. Misalkan di sini saya 3 aja deh, 3 test case aja. 3. Terus misalkan 7, 8, 9, enter. Nah, sama seperti atasnya, yang 7, 8 itu 11 dan juga 15. Dan yang 9 ini dia membutuhkan 16 power minimal. Oke. Clear, nomor 3 udah clear. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini simple 2, tapi soal tidak sangat tidak simple. Jadi cara mengerjakan nomor 2 ini, nomor terakhir atau simple 2 ini, kita akan diberikan sebuah string S yang di dalamnya terdapat sebuah angka X. Ambil maksimal X karakter yang muncul setelah angka tersebut. Nah, lalu diberikan sebuah matriks dengan ukuran X kali 2 dikali X kali 2. Ini X itu dari baris pertama ini. Terus temukan X karakter di dalam matriks tersebut yang match atau sesuai dengan X karakter yang kalian temukan di string S awal tadi. Nah, terus X karakter ini bisa dibaca dari manapun sesuai arah mata angin. Jadi ada 8 kan arah mata angin tuh, jadi timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Nah, pokoknya gitu. Terus catatan, jika karakter muncul, yang muncul setelah X panjangnya kurang dari X, ambil sejumlah panjangnya saja. Contoh, input format yang pertama. Baris pertama adalah string S, baris selanjutnya adalah matriks X kali 2 dikali X kali 2. Output formatnya ada dua jenis, bukan ada dua, tapi ada dua jenis. Yaitu jika match, maka dia harus mengoutputkan matriks dengan ukuran X kali 2 dikali X kali 2. Jika tidak ditemukan, maka outputnya itu 404 not found. Dan di sini terdapat constraint yaitu S, X dipastikan hanya ada satu di baris pertama. X itu kurang dari sama dengan 100 sehingga X ini angka 1 sampai 100 tentunya. Lalu S ini bisa membuat spasi atau string yang pertama itu
Nah, terus panjang dari S atau yang baris ini 1024 kurang dari sama dengan 1024. Lalu isi dari matriks itu dapat berupa karakter apapun. Nah, ini karakter sini. Dipastikan hanya ada kurang dari sama dengan satu X karakter pada matriks. Kita akan mencoba melihat contoh input dan outputnya ya kan. Nah, di nomor ini saya termasuknya WA atau wrong answer. Nah, di sini dapat lihat yaitu inputnya kan ada dua inputan, yaitu baris pertama yaitu semangat ya 14 praktikumnya ya kan. Nah, di sini angka 14 ini akan membuat matriks 28 kali 28. Kenapa ini matriks 28 kali 28? Karena 14 dikali 2 yaitu 28 sehingga matriksnya 28 kali 28. Kalau nggak percaya, hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai ini 28 intinya ya kan. Nah, setelah kita dapat inputnya, kita akan mengoutputkan di sini. Di sini kan X-nya adalah 14 ya. X-nya 14, sehingga kita akan mengambil 14 karakter setelah X, yaitu praktikumnya ini. Jumlahnya kan kurang dari 14 ya, makanya kita akan ambil 14 setelah angka ini. Terus kita cari nih di dalam matriks ini, ada nggak kata praktikumnya? Dan di output ini jelas ada karena di sini kita baca nih di sini ada P terus R terus A terus K terus T terus I terus K terus U terus M terus N Y A, sehingga di sini ada yaitu praktikumnya. Sehingga jika ada maka dia outputnya seperti ini, tapi jika tidak ada maka outputnya yaitu 404 alias not found. Dan di sini saya WA karena saya asal submit kode, yang penting WA aja pokoknya ya. Tapi saya sudah mengetahui sedikit algoritmanya walaupun belum tentu benar ya. Jadi pertama saya akan mengambil X dengan looping, string sebagai char pakai ASCII nanti untuk mengetahui apakah itu angka atau huruf. Nah, setelah kita dapat nih X-nya nih. Nah, setelah kita dapat X-nya, kita akan mengambil string setelah X-nya ini. Terus setelah itu kita akan cocokkan string X ini dengan baris yang ada di sini. Jadi pertama kita ambil X-nya, terus kita ambil stringnya, terus kita cocokkan nih di dalam matriks ini apakah ada yang sesuai. Jika ada, maka outputkan seperti ini. Ya jika tidak ada, maka not found. Ya udah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.